sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh Pak Dosen Ali Tutupoho SEMSI. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dengan NIM 2024 30038. Saya sebagai Ketua Kelompok. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nurbayani dengan NIM 2024 30102. Di sini saya sebagai Sekretaris Kelompok. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila dengan NIM 2024 30123. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Glaudia Sinta Maitimu dengan NIM 2024 30183. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wasalam Pesi dengan NIM 2024 30300. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Joanna Olivier dengan NIM 2024 30184. Selanjutnya, dan saya yang terakhir, perkenalkan, nama saya Nur Nadia Tonaya dengan NIM 2024 30193. jadi Mas, di sini saya ingin mewawancara Mas mengenai usaha Mas ini. Sumber daya alam apa saja yang digunakan dalam usaha Mas ini? Di sini saya menggunakan sumber daya kayak tanah, terus bahan-bahan pokok kayak seperti cili, bawang merah, bawang putih, seperti kalau kayak seledri, apa namanya itu, serai, seperti macam-macam itu. Kalau untuk tanah ini Mas sewa atau memang punya sendiri, Mas? Kalau tanah ini sewa per tahun. Tahunan. Oh, tahunan. Iya. Kalau boleh tahu satu tahunnya itu berapa ya, Mas? Di sini itu kurang lebih 1 tahun 8 juta kurang lebih. 1 tahun 8 juta. Kalau untuk bahan-bahan yang seperti tadi itu beli ya, Mas? Iya, beli di pasar. Untuk bahan baku yang dari alam itu per bulannya bisa sekitar berapa, Mas, per bulan? Kalau di sini kan kita ada banyak cabang tuh, yang kita ada berapa, 6 cabang. Kalau di sini tuh kalau satu cabang tuh bisa sehari belanja, bisa cili itu bisa sampai 2 sampai 3 kilo cili. Terus bahan-bahan pokok dari pasar tuh ya modal kurang lebih ya 1 sampai 2 juta lah sama ayam itu. Untuk satu hari? Iya, satu hari. 6 cabang ya, Mas? Yang satu cabang saja kan, yang satu. Kalau 6 cabang kan bisa modal tuh bisa 10 juta ada lah kalau 6 cabang. oke, selanjutnya Mas, di sini kita mau akan menanyakan soal sumber daya manusia. Apakah Mas memperkerjakan karyawan untuk jualannya Mas nih? Iya, kita di sini mempekerjakan karyawan. Jadi untuk karyawannya itu gajinya 1 bulan berapa Mas? Kalau gaji karyawan tuh ada harian, ada bulanan, tapi bisa ditaksir 1 bulan tuh bisa kurang lebih 3 juta. Oh, jadi 1 bulan karyawannya itu gajinya adalah 30 juta? Saya 3 juta, kurang lebih 3 juta. Oh, 3 juta, oke. 1 bulan. selanjutnya Mas, di sini saya akan menanyakan tentang modal. Untuk modal awal Mas untuk membangun usaha ini berapa? Kalau modal awal kita taksir kurang lebih 15 juta. Itu buat sewa tempat, buat beli gerobak, buat beli alat-alat dapur, gitu saja. Kalau untuk keuntungan atau laba bersih atau laba kotor per bulannya itu berapa Mas? Kalau belum dipotong dari gaji karyawan sama bahan baku. Kalau keuntungan tuh kita bisa dapat tergantung rame sepinya ya. Kalau rame itu bisa lebih, kurang lebih itu 1 bulan bisa 7 sampai 10 juta keuntungan. Itu udah termasuk bayar karyawan. Tapi kalau sepi ya buat makan aja, alhamdulillah gitu. Oke Mas, terima kasih Mas. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan membahas tentang circular flow atau aliran melingkar. Circular flow atau aliran melingkar ini adalah sebuah model ekonomi yang menggambarkan hubungan dan interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara pelaku ekonomi, rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, jadi teman-teman, di sini rumah tangga konsumen ini memberikan faktor produksi terhadap rumah tangga produsen. Bisa berupa modal, tenaga kerja, dan skill, teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, di sini rumah tangga produsen ini sebagai pelaku produksi membeli dan memanfaatkan faktor produksi tersebut dari rumah tangga konsumen ini untuk menghasilkan barang dan jasa, teman-teman. Nah, sebagai balas budi rumah tangga produsen terhadap konsumen ini, rumah tangga produsen ini memberikan kemudian teman-teman, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen ini kemudian digunakan untuk membeli hasil produksi dari rumah tangga produsen. Nah, teman-teman, jadi di sini terjadi arus uang balik terhadap rumah tangga produsen. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui circular flow ini, selanjutnya kita akan memasukkan hasil wawancara kita, teman-teman. Setelah kita mewawancarai UMKM Ayam Geprek, kita mengetahui bahwa rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi berupa sumber daya alam kepada RTP berupa tanah. Nah, tanah ini disewakan kepada RTP dan hasilnya akan memberikan biaya sewa. Adapun SDA yang kedua yaitu bahan baku meliputi ayam, serai, beras, cabai, timun, bawang-bawangan, dan lain-lain kepada rumah tangga produsen. 3. Jadi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sumber daya manusia yang terdapat dalam UMKM ini. Sumber daya manusianya itu berupa tenaga kerja, atau karyawan, yang dimana rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi atau tenaga kerja ke rumah tangga produsen, dan timbal balik dari rumah tangga produsen ini dia akan memberikan upah atau gaji kepada tenaga kerja yang diambil dari rumah tangga konsumen tersebut, dengan gaji karyawan yang terdapat di dalam dalam UMKM ini adalah per bulannya itu 3 juta. Selanjutnya adalah modal. Jadi usaha UMKM Ayam Geprek ini mempunyai atau menggunakan modal sendiri sebesar 15 juta, sedangkan modal per bulannya sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini untuk membayar faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Ya, jadi selanjutnya itu skill. Skill ini terdapat di SDM, yaitu sumber daya manusia. Karena tenaga kerja harus mempunyai skill, jadi rumah tangga konsumen memberi faktor produksi berupa skill kepada rumah tangga produsen. Terus rumah tangga produsen ini memberi upah kepada rumah tangga konsumen. Jadi teman-teman, di sini rumah tangga produsen yaitu berupa usaha ayam geprek yang memproduksi barang berupa ayam geprek yang dijual ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen membayar ke rumah tangga produsen yaitu berupa uang ketiga. Jadi teman-teman, laba yang dihasilkan dari usaha ayam geprek ini senilai kurang lebih 15 juta, yaitu laba kotornya, sedangkan laba bersihnya itu 7-9 juta per bulannya. Oke, nah jadi teman-teman, kesimpulannya circular flow ini menunjukkan hubungan timbal balik dan aliran sumber daya serta uang yang berkelanjutan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen, teman-teman, dalam kegiatan ekonomi, teman-teman. Oke, Bapak dosen dan teman-teman semuanya, mungkin itu saja penjelasan video circular flow pelaku ekonomi rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa.